Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Maulana Sani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grid computing, parallel computing, shared memory, dan hybrid memory. Apa perbedaan antara grid computing dan parallel computing? Sebelum kita mengetahui perbedaan antara grid computing dan parallel computing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari grid computing dan parallel computing. Apa itu grid computing? Secara umum, grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Melalui grid computing, kita dapat menyatukan dan mengoneksikan sejumlah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang modular dan independen. Selain itu, grid computing sebetulnya merupakan sebuah aplikasi pengembangan dari jaringan komputer yang lebih terfokus pada komunikasi antar piranti. Aplikasi grid computing itu dirancang untuk memanfaatkan sumber daya pada terminal di dalam jaringan. Dalam buku The Grid Blueprint for a New Computing Infrastructure, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan komputasi grid adalah infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menyediakan akses yang bisa diandalkan, konsisten, tahan lama, dan tidak mahal terhadap kemampuan komutasi mutakhir yang tersedia. Pada gambar di samping bisa diketahui ini adalah gambaran kinerja dari grid computing, di mana dia mengoneksikan sejumlah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang modular dan independen. Selanjutnya yaitu apa itu parallel computing? Parallel computing secara umum adalah salah satu teknik untuk melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus membawa data dalam jumlah besar. Biasanya terdapat di industri keuangan, bioinformatika, dan lain-lain sebagainya, ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk itu, diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Ini tidak berarti dengan mesin paralel semua program yang dijalankan di atasnya atau otomatis akan diolah secara paralel. Pada gambar ini bisa dilihat, ini adalah gambaran dari kinerja dari parallel computing. Selanjutnya, perbedaan dari grid computing dan parallel computing itu sendiri. Pada parallel computing itu bersifat homogen, yang artinya seluruh resource yang digunakan serupa. Sedangkan pada grid computing bersifat heterogen, yaitu berasal dari bermacam-macam resource yang berbeda atau homogen. Perbedaan selanjutnya yaitu pada parallel computing dia terdiri dari satu cluster saja, sedangkan pada grid computing dia terdiri dari beberapa cluster. Pada perbedaan selanjutnya yaitu dari segi pembagian job execution. Pada parallel computing, job execution harus sama besar antar resource-nya, sedangkan pada grid computing, pembagian job execution tidak harus sama besar antar resource-nya. Berikutnya adalah shared memory. Shared memory adalah sebuah metode di mana proses program dapat bertukaran data lebih cepat daripada hanya dengan membaca dan menulis menggunakan layanan sistem operasi yang biasa. Untuk berkomunikasi, shared memory akan mengalokasikan suatu alamat memori yang akan digunakan nantinya. Kemudian, sistem akan mengatur proses mana saja yang akan memakai memori tersebut pada waktu tertentu agar nantinya proses dapat berjalan lebih efektif. Berikut adalah gambaran kinerja dari shared memory. Pada shared memory, terdapat langkah-langkah untuk membuat shared memory. Yang pertama ada membuat segmen di memori dengan shared memory gate. Berikutnya yaitu mendaftarkan attach segmen ke data space dari proses dengan shared memory add. Berikutnya yaitu tulis atau baca dari memori. Berikutnya yang terakhir yaitu detach segmen dari data space dari proses dengan shared memory gate.
Pada shared memory terdapat sistem call yang digunakan untuk membuat shared memory. Yang pertama yaitu shared memory gate, yaitu sistem call untuk membuat suatu segmen shared memory yang memiliki definisi sebagai berikut. Berikutnya yaitu shared memory map, yaitu sistem call untuk mendaftarkan segmen shared memory ke dalam data space dari suatu proses yang memiliki definisi sebagai berikut. Pada shared memory map ini terdapat parameter yaitu shared memory ID yang berisi ID dari shared memory. Yang kedua yaitu shared memory ADDR, yaitu lokasi shared memory di memori utama. Jika di memori utama itu 0, maka akan dicarikan lokasi pada memori yang ingin ditempati. Yang terakhir yaitu return, yaitu pointer ke lokasi shared memory. Berikutnya yaitu shared memory DT, adalah sistem call untuk melepaskan segmen shared memory data space dari proses yang memiliki definisi sebagai berikut. Pada shared memory DT ini terdapat beberapa parameter, yaitu yang pertama shared memory ADDR, yaitu pointer ke lokasi shared memory. Yang kedua ada return, yaitu pointer tadi untuk shared memory. Jika dia 0 maka dia sukses, jika dia bernilai void kali min 1 maka dia error. Yang berikutnya yaitu ada shared memory CDL, dimana ini adalah sebuah sistem call untuk mengetahui atau merubah informasi yang berkaitan dengan suatu shared memory yang memiliki definisi sebagai berikut. Pada shared memory CDL ini terdapat beberapa argumen CMD yang berisi IPC state, yaitu digunakan untuk mengambil informasi tentang segmen shared memory. Yang kedua ada IPC set yang digunakan untuk mengubah informasi tentang segmen shared memory. Yang ketiga ada IPC RMID yang digunakan untuk menandai suatu segmen atau dibuang ketika semua proses yang menggunakannya sudah melepasnya. Yang keempat ada SCM log, yaitu log suatu segmen membuatnya tidak bisa di swap. Yang terakhir ada SCM unlock, yaitu unlock suatu segmen. Pada shared memory ada program tambahan. Ada dua program yang berguna untuk melihat apa yang terjadi pada IPC yang dibuat, yaitu yang pertama ada IPCS yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan IPC yang sedang digunakan. Yang kedua IPCRM, yaitu menghapus IPC yang digunakan untuk menghapus IPC tertentu. Berikutnya adalah hybrid memory cube. Hybrid memory cube ini adalah sebuah antarmuka RAM berkinerja tinggi untuk memori DRAM yang bertumpuk berbasis silikon atau TSV yang bersaing dengan antarmuka pesaing yang tidak kompatibel, yaitu memori bandwidth tinggi atau HBM. HMC atau hybrid memory cube ini terdiri dari beberapa lapisan yang dihubungkan oleh silikon. Lapisan atas adalah kristal DRAM memori dan lapisan bawah adalah pengontrol yang mengontrol transfer data. HMC digunakan di mana kecepatan dan sejumlah kecil chip diperlukan untuk jumlah memori yang diperlukan. Chip HMC dapat digabungkan menjadi rantai yang konsisten hingga 8 buah. Chip tersedia dalam kapasitas 2 GB dan 4 GB. Data ditransmisikan melalui antarmuka serial dengan kecepatan 15 GB per sekon per baris. Jumlah total garis dapat dari 32 hingga 64. Dengan demikian, bandwidth teoritis dapat mencapai 240 GB per s, tetapi dibatasi oleh bandwidth chip DRAM pada 160 GB per sekon. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.